Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my students. How are you keeping today? I hope you in the good condition. Okay, my name is Arme Fiera Andreriza. Here, I'm teaching in 8th class. Oke, anak-anak. Jadi nama Miss adalah Arme Fiera Andreriza. Di sini Miss mengajar untuk kelas 8 dan materi untuk hari ini adalah lanjutan dari chapter pembelajaran yang kemarin di bab 5, yaitu sekarang kita belajar tentang reading. Oke, you may see the text here. Jadi di sini ada teks bacaan, reading. Di sini nanti Miss akan bacakan teksnya dan kalian bisa mendengarkan dengan baik-baik. Judulnya adalah Mother's Day in Indonesia. Oke, Miss bacakan ya untuk teksnya. Mother's Day in Indonesia. People around the world celebrate Mother's Day. Most countries have different dates for Mother's Day. People in the United States celebrate it on the second Sunday in May, while people in Indonesia observe the day on December 22. The government of Saudi Arabia established Mother's Day to fall on March 21. Mother's Day in Indonesia was originally for celebrating the spirit of Indonesia women. It was originally for commemorating the anniversary of the Indonesian Women Congress in Yogyakarta in 1928. Now, Mother's Day focuses on expressing love and gratitude for mothers. On this day, Indonesian people usually give presents to their mothers. From the text, we can see there are many difficult vocabulary. Jadi bisa dilihat ya anak-anak bahwasannya dari teks tersebut ada beberapa kata atau kosakata yang sulit untuk dipahami. Di sini Miss sudah mengambil contoh 4 kosakata yang sulit untuk dipahami. Yang pertama bisa dilihat ya anak-anak dari kalimat yang Miss tandai warna biru. Yang pertama yaitu ada celebrate, yang kedua ada establish, yang ketiga ada commemorating, yang terakhir ada presents. Oke, sekarang untuk mempermudah kalian dalam mempelajari kosakata atau vocabulary, di sini Miss sudah rangkum atau ambil contoh dari 4 vocabulary yang sulit di teks tadi. Yang pertama, ada celebrate. Oke, kalian ikutin setelah Miss ya. Say together, celebrate. Oke. Celebrate di sini adalah verb atau kata kerja yang mana bisa digunakan setelah subjek, yang artinya arti dari celebrate adalah merayakan. Di sini Miss ambil contoh dalam kalimatnya, penggunaan celebrate di dalam kalimat. Example bisa dilihat di PowerPoint, yaitu she celebrates her birthday at a restaurant, yang artinya dia merayakan ulang tahunnya di restoran. Jadi karena di sini kata celebrate itu adalah verb yang mana artinya kata kerja, maka itu digunakan setelah subjek. Jadi di dalam bahasa Indonesia juga sudah dijelaskan bahwasannya susunan dalam penggunaan kalimat yakni ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam bahasa Inggris juga sama, yaitu kata kerja digunakan setelah subjek atau kata orang. Oke, yang selanjutnya adalah establish.
Ikutin ya setelah Miss. Say together, establish. Yang artinya adalah mendirikan atau membentuk. Di sini Miss akan menaruh kata tersebut di dalam kalimat. Example, the teacher and students need to establish the teamwork in the class. I'm sorry, Miss minta maaf di sini untuk kata tim itu kurang huruf A ya, anak-anak. Jadi untuk arti dari contoh yang Miss gunakan adalah guru dan murid harus membangun kerjasama di dalam kelas. Jadi sudah paham ya, establish itu juga merupakan kata kerja yang mana harus digunakan setelah subjek. Oke, untuk vocabulary selanjutnya adalah commemorate. Say together, commemorate. Commemorate itu juga termasuk verb atau kata kerja yang artinya adalah memperingati. Di sini Miss akan taruh contohnya di dalam kalimat. Example, we commemorate the Independence Day in 17 August. Kita merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Sudah paham anak-anak untuk penggunaan commemorate? Oke, untuk vocabulary yang terakhir adalah presents. Say together, presents. Yang artinya adalah hadiah atau kado. Contoh dalam kalimatnya adalah my friend gives me the presents on my birthday. Temanku memberikanku kado di ulang tahunku atau di hari ulang tahunku. Oke, jangan lupa ya anak-anak untuk membaca teksnya agar lebih memahami dan lebih mendapat banyak kosakata yang sulit. Oke, maybe enough here my explanation and our learning today, and I'm sorry for all my mistake. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.